balik lagi dengan kita Kokon PD. Dengan saya Arvin. Saya Tomfis. Kali ini kita ingin membahas Amityville Horror. Mungkin pada bingung, di minggu lalu tuh kita pengen bahas manusia kadal tadinya. Iya. Tapi kan emang Amityville Horror ada manusia kadal. Emang ada? Emang ada? Kayaknya nggak ada. Pokoknya kali ini kita jadi Amityville Horror, yang manusia kadalnya mungkin next lah. Mungkin next ya. Tapi itu seru loh. Seru ya? Orang tuh, jadi manusia kadal tuh dulu. Apa? Ya bentar aja lah. Ntar aja lah. Udah, kita pokoknya Amityville Horror dulu ya. Tim research di Kokon PD sudah melakukan research langsung di Amityville Horror ini, di rumahnya. Langsung tuh ke rumahnya? Ya, jadi Amityville Horror ini tuh bercerita haunted house. Oke, ya. Yang udah terkenal itu ya? Udah terkenal. Berarti tim kita langsung ke rumah dia? Mereka langsung datang. Waduh. Ini semua ada di sini data-data. Oh. Ya, kita bahas secara singkat dulu aja, Chief ya. Ya. Rumah yang ada di Ocean Avenue 112 ini. Ya. Jadi tuh, di rumah ini pernah terjadi pembunuhan satu keluarga. Oke, ya saya tahu. Saya udah pernah dengar sih. Udah pernah ya? Oh ya, cukup terkenal ya. Tahun 19? 19? Ayo, berapa? 65? 76. Katanya tahu. Iya. Di sini pada tahun 1976, di rumah ini ada satu keluarga yang beranggotakan 7 member. Oke. Keluarga Fedeo. Membernya VIP atau? VIP. Nggak usah dijawab sih ya. Jadi tuh, Chief, pembunuhan itu dilakukan oleh keluarganya sendiri, yaitu anak sulungnya. Namanya Bats. Emang iya? Iya, nama si anak sulungnya Bats. Hah? Iya, Bats. Julukannya Bats. Jadi nama anak sulung itu Ronald DeFeo, tapi dipanggilnya Bats. Jadi kita pakai Bats aja ya, lebih gampang. Kayak teman saya panggilannya Bendy. Iya, nama aslinya? Randi. Sekarang gimana tuh kabarnya? Dia bisa bengokin sendok. Oh iya. Penonton nggak tahu juga. Penonton nggak tahu juga. Oke. Jadi di sini tuh ada kejadian misterius. Pembunuhan itu dilakukan oleh anak sulung ke 6 anggota keluarganya, dibunuh secara ditembak pakai shotgun kaliber 0,35 mm. Itu gede apa kecil sih? Shotgunnya gede, pelurunya kecil. Anjay. Jadi itu pembunuhannya dilakukan pukul 3.15 AM ya. Jadi subuh. Oke. Yang artinya tuh keadaannya hening dan semua anggota keluarganya itu dibunuh di kasur, ditembak, semuanya terlungkep. Pokoknya ngadep ke ranjang gitu ya? Betul. Oke. Tidurnya kayak macam gitu. Tidur pokoknya terlungkep gitu, semuanya gini lah. Semuanya kayak gitu terus dibunuh, jeder. Pertama dibunuh 1, 2, 3. Nggak ada yang bangun, Chief. Padahal suara tembakannya tuh kenceng. Atau mereka pakai headset pasti? Iya, bisa juga. Benar juga. Bisa juga pakai headset ya, denger lagu rock. Iya, denger lagu Bon Jovi saya tidak tahu. Bener juga, gak ada mistis-mistisnya dong. Tapi semuanya tengkurap tuh? Semuanya tengkurap, itu yang tanda tanyanya. Oh, mungkin mereka abis dikop. Apa tuh kop? Dikop. Oh iya, bulan-bulan ya? Ya di punggung ya? Iya. Iya bisa jadi ya, Kan Chief. semuanya kayak abis saya kop dulu sini, tau cor gitu. Udah mati tuh ya, karena membernya. Paginya ya udah. Saya lupa lanjutannya, Chief. Chief inget ya, Chief? Pokoknya harusnya dia yang bunuh kan? Si Ronald. Iya, dia nembak keluarganya, harusnya mandi, dia buang bajunya. Iya. Habis itu dia pergi kerja, seperti biasa. Pas pulang, dia telepon polisi, katanya Betul, keluarganya bunuh gitu kan. Ya, oke. Dia ngaku. Singkat cerita, akhirnya si Ronald dipenjara. Dan berikutnya, yang tertinggal apa? Rumahnya. Rumahnya dilelang akhirnya. Dan dijual oleh ke Di Instagram? Enggak dong, belum ada Instagram, Chief. Paling Friendster. Jadi pada saat itu, rumahnya langsung dijual. Dan dari keluarga Kaltz, yang berisikan ada George Kaltz dan Catherine Kaltz, dia membeli rumah itu pada tahun 1975. Kejadiannya 19? Yang tadi kejadian pembunuhannya 1976 ya, Cuk? Kebalik kalian. Pokoknya intinya berikutnya, di tahun berikutnya rumah itu Berarti nggak beda jauh ya? Ya. Oke. Ya. Ya, sales rumahnya tuh Ini nawarin. tim kita gimana sih? Pecat Iya, aja kali. Gak jelas ini emang nih. Timnya Romi ini, anak buahnya ini. Oh iya, pantesan. Bodoh. Jadi rumahnya tuh udah dibeli tuh sama Lats tuh, keluarga Lats. Ya. Jadi dia udah ditawarin bahwa rumah ini bekas pembunuhan. Dia tahu berarti? Dia tahu. Rumahnya besar, ada perabotannya lengkap, harganya murah. Murah. Paket hemat. Pakai orang miskin berarti. King's Deal kalau di 25.000 burger ketenang soft drink. Pada saat sudah dilakukan pembelian rumah, seperti orang normal biasa. Chief kalau habis beli rumah biasa ngapain? Saya belum pernah beli rumah. Pemberkatan. Oke, Betul, banyak ya. mayat kan, 6 tuh. Iya. Banyak yang mati. Dibersihin dulu gitu ya, disuciin. Iya, disuciin. Kaltz ini keluarganya panggil pendeta, disuciin lah. Pendeta Datang tuh. namanya? Ralph J.
Pecoraro. Raja Pecoraro ini langsung melakukan penyucian. Saya nggak tahu gimana. Gimana tadi mau peragain tuh kayaknya. Nggak, itu nyuci. Diberkatin gitu ya, secara agama. Iya, dia bawa salib ke Alkitab, saya nggak tahu. Rosario ke. Kita nggak tahu. Pokoknya dia, saya juga bingung nih Ragen. Pokoknya gini dia penyucian ya. Tiba-tiba ada suara laki-laki berat dari ruang tamu teriak, "Keluar!" Kaget saya. Anda briefing saya dulu tadi kalau gitu. Keluar! Pendetanya ngapain? Kaget dia. Sama kayak gitu. Dia kaget. Lepas tuh Rosario tuh. Jatuh. Terus? Apa yang dia lakukan? Apa? Dia udah 10 tahun, 20 tahun jadi pendeta. Pasti dia lawan dong. Pasti dong. Kita baca. Iya. Pendeta itu langsung pergi tanpa bilang dengan keluarga Cults. Pergi. Rosario-nya masih terbang. Pergi deh. Kan harusnya dia yang lawan ya? Ya harusnya gitu. Keluar, oke. I'm out. Dia pergi. Pengecut ya. Ya lumayan. Keluarga Cults Sia-sia dong ya dia belajarnya. Sia-sia. Rosario juga hilang tuh. Sebagai seorang pendeta, dia merasa bersalah. 24 Desember 1975, pendeta itu telepon lagi ke keluarga Cults. Dia kasih tahu kejadiannya ada yang aneh. Di lantai 2, jangan pernah didekati katanya. Di situ ada sosok atau roh yang gak baik. Akhirnya pendeta itu mau melakukan pemberkatan lagi. Di jalan naik mobil, sampai di depan rumahnya, tangannya melepuh. Saya juga gak tahu, Chief, tulisannya gitu, Chief. Pokoknya tangannya panas, akhirnya dia muter balik. dia gak jadi kasih tahu. Saya juga bingung kenapa ini dicatat ya. Langsung yang ketiga, Chief. Nah, di sini sudah mulai ada kejadian-kejadian aneh. Keluarga Cults kan masih belum tahu itu. Iya, mereka pokoknya panggil pendeta, Toto nggak datang. Nggak tahu. Bagi mereka tuh rumah masih aman. Cuman sudah mulai ada kejanggalan. Ya. Si George ini dia mengalami gangguan dan selalu bangun tidur pada pukul 3.15. Di waktu pembunuhan sebelumnya. Betul. Oke. Si Bats bunuh 3.15 dan dia terus terbangun tanpa alasan jelas. Saya juga kadang gitu sih. Iya, saya juga bingung. Kayak gak aneh-aneh banget, paling kencing. Iya, saya sih biasa gatel. Apa? Itu. Iya ya. Karena saya balik mah. Sudah nih 3.15 gitu kan, tapi enggak udah. Tidur lagi. Dia juga nggak spesifik sih, Chief. Udah, tapi saat itu ya udahlah, masih biasa aja. Nah, mulai dari situ keluarganya sudah mulai makin aneh juga, bukan hanya George. Di sini anak-anaknya sudah mulai tidur telungkup lagi. Tengkurap. Oh, iya. Di kop juga itu. Kayaknya 1976 lagi tren deh kokok. Banyak ya. Dan di sini juga ada catatan anak perempuan dari Cults. Dia memiliki teman imajinasi. Namanya Jody, matanya merah. Saya juga kadang pakai Insto. Lebay banget ya. Iya. Keanehan berikutnya. Mereka menemukan basement di rumah tersebut. Padahal pada zaman keluarganya Fedeo tidak ada itu. Di blueprint asli nggak ada. Blueprint aslinya nggak ada. Iya. Jadi di situ tuh ada basement yang berwarna merah darah. Di basement tersebut suka muncul iringan-iringan lagu, ada suara band. Waduh, jangan contohnya bro, susah. Saya nggak tahu. Mungkin The Massive kita nggak tahu. Pokoknya ada lagunya tuh. Nah, ini terakhir. Ya, terakhir. Nggak terakhir sih. Oke. Ini kedua terakhir. 8 Januari 1976. Di sini George memutuskan untuk melakukan pemberkatan. Pemberkatan lagi. Oke. Pakai pendeta yang sama? Enggak, pendetanya udah gagal. Dia udah males, ini jasa jelek nih. Mau telepon terus. Istrinya bilang, jangan. Ya udah gak jadi. Gitu. Akhirnya dia belajar kayaknya. Belajar sendiri. Dia belajar cara nyuciin rumah sendiri gitu? Betul. Oke. Diambil rosario yang ketinggalan tuh. Dia kan sempat lihat dong, masih gini-gini dia lihat. Jadi dia melakukan pemberkatan. Oke. Tapi kali ini sendiri dong. Dia udah nonton YouTube, udah liatin pendetanya. Jadi dia rasa, udahlah pendeta itu gak worth it dia bayar. Nggak profesional ya? Pada saat dia melakukan pemberkatan, tiba-tiba ada suara padus dari ruang tamu. Siapa? Basement lagu, ruang tamu padus. Kan harusnya gabung ya? Iya. Berarti dia jangan-jangan panggung Di konser. Iya. Tapi menurut saya gak serem. Kita coba reka ulang ya. Iya, coba saya jadi keluarga Cults ya? Iya, oke. Saya jadi setan. Oke, ya? gitu ya. Di ruang tamu. Coba ya. Ya, coba. Misalnya saya pegang apa gitu lah ya ini gitu. Rosario yang tadi. Pemberkatan. Biar kuat kan? Kita tes. Sebenarnya serem apa enggak? Iya, coba ya.
Saya masuk ya Pak Dus ya. Mulai dong, cepat saya kurang bego nih. Hai mari berhimpun. Gitu ya? Iya. Kok Chief yang panas ya? Oh iya. Saya kan yang nyuciin ya? Iya. Karena harusnya Anda di pihak yang baik. Kenapa setannya jadi yang baik? Harusnya gimana? Harusnya Chief kabur kayak dia. Berarti gak serem. Oh iya, berarti harusnya nggak serem. Gak bener nih, Colts nih penakut dia. Iya. Tapi Padusnya nyanyi lagu apa sih? Ya zaman dahulu apa sih Pak Dus? Paling lagu-lagu rohani kayak tadi kan. Coba kalau zaman sekarang. EDM tuh. Iya. Radionya makin kenceng tuh. Kayak dasi, kayak anak SMP. Setannya juga lagi Padus. Iya. Aja salah. Ngaco nih, ngaco. Yaudah, sampai situ. Oke. Si Kals akhirnya gak jadi pemberkatan. Oke. Akhirnya tuh 14 Januari dia kabur. Mereka cuma 28 hari di rumah itu. Sudah selesai di keluarga Kals. 13 September 1977, buku Amityville Horror rilis dan terjual 10 juta kopi. Saya lihat kayak bisnis ya. Iya, saya lihat di sini ada patternnya nih. Rumah ada setan, duit. Rumah setan, duit. Raditya Dika juga gini nih. Iya, benar. Chief mau rumahnya ada setan? Udah ada sih kuntilanak. Oh, jangan dong. Saya jambak dong. Paranormal dari Annabelle, Edward Warren dan Lorraine Rita Warren. Mereka datang pada 6 Maret 1976 untuk melakukan investigasi langsung di rumah tersebut. Dan tahu apa, Chief? Apa? Lihat. Di sini tertangkap foto Jody. Yang matanya merah ya? Matanya nyala merah. Putih sebenarnya, Chief. Oke, iya. Jadi sebenarnya putih apa merah nih, Chief? Nggak tahu saya. Nggak tahu ya. Saya nggak kesana. Mungkin udah lama redup kali lampunya jadi putih. Jadi sampai di situ aja, Chief. Berarti pasti setan. Misi Chief, Inspektur. Wah, siapa nih? Siapa nih? Wah, ini Oh, divisi yang kita paling Ini kan benci. minggu lalu saya udah masuk ke sini. Iya, Chief, ini gimmick. Jadi, kelewatan. dong. Sini. Ini Salah foto. ya, salah. Sule. Saya habis dari Amerika ngebahas rumah berhantu di 112 kalau nggak salah Kelapa Gading ya. Enggak dong, Chief gak ada kelapa gading di situ. Ocean Avenue. Ih, sama banget. Lagi bahas itu juga. Iya, kebetulan nih. Saya udah selidikin sama tim. Kenapa nih? Tadi kayak lucu nih saya potong nih. Enggak, saya nggak tahu. Aduh, ada. Itu aja. Ya kan? Saya habis nyelidikin. Bentar. Kenapa? Kamu naik apa? Saya kebetulan Pakai Aduh, pesawat apa? susah nih lucunya nih, apa nih? Saya selidikin rumahnya tuh serem, Chief. Iya. Dari luar. Chief yang mana sih? Saya Chief dong. dia, saya inspektor. Chief, iya serem dari luar pokoknya. Wah, kenapa tuh? Aneh deh. Pasti Saya lihat ada setan. Saya lihat Itu rumahnya. memang pembunuhan, jadi pasti baik. Iya, pasti gak enak. Bisa jadi, pokoknya intinya saya lihat tuh rumah ya. Gede kan gitu kan, saya Gede. sampai ke atas gitu. Hampir segede piramid yang kemarin tuh. Berarti alien. Kayaknya nggak gitu sih. Iya, kayaknya alien. Saya coba masuk dong ke rumahnya kan. Itu udah goib banget tuh auranya ya kan. Buka pintu. Wah, aura jahat nih. Disamperin Jody. Aura jahat si Jody. Enggak, ternyata pakai air curtain. Udah canggih rumahnya, Chief. Udah canggih. Udah renov ya? Udah renov, udah ada itu yang biar lalat gak masuk, tahu itu? Nah, Ya, itu adem dong. Adem tuh, saya bingung kan. Pasti lama di situ berdiri kayak anak-anak kecil nggak kayak kena AC. Mangap deh. Ya kan? Pasti kayak gitu. Enggak. Saya udah profesional. Nah, hasilnya ini, Chief. Research sendiri. Research. Bukan kreatif ya buat. Bukan. Ini saya print sendiri. Jadi udah nggak ada tuh yang kecil-kecil tulisannya. Ini saya print sendiri Susah ya, tadi susah. sore. Iya. Jadi, Chief, di sini saya mau bahas Terbalik. Hasil research rumah goib di 112 Ocean Avenue. nggak. Emang perlu selalu gede kayak gini? Nggak apa-apa, yang penting bisa kelihatan aja. Oh. Ternyata, Chief, setelah saya tanya orang-orang di sebelah, mereka tuh keluarganya memang kurang asri. Si DVO tadi? Ya, si Ronald ini ternyata ketagihan alkohol dan narkoba. Nggak boleh tuh ya. Jangan. Ketagihan alkohol dan narkoba. Jadi dia suka bentak-bentak orang rumahnya gitu. Kayak gimana? bentaknya? Coba. Ayo yang lucu coba. Belum ada nih. Iya, ya. Kita lanjut dulu ya. Oke. Menggunakan rifle, dia bunuh tuh keluarga 6 Oh, bukan shotgun ya? Menggunakan rifle, jadi itu bukan shotgun. Saya Pelurunya salah cuma satu. Saya lihat sendiri pokoknya, ini udah pasti benar. Ada di 4 kamar berbeda, anehnya semua badannya itu tengkurap. Tadi udah dibahas ya? Udah. Pokoknya intinya 112 Ocean Avenue ini bukan komplek yang isi rumahnya jauh-jauh, Chief. Di sini ada rumah, di sini ada rumah semuanya. Jadi kalau misalnya ditembak, itu pasti kedengeran. Oh, tetangganya tahu. Udah pasti tetangganya tahu. Nah, di sini saya pikir kan mereka dikasih obat tidur, Chief. Ternyata hasil toksikologinya itu nggak ada apa-apa. Urin udah dites,
sampai organ-organnya itu dicek gak ada apa-apa, Chief. Si Butch terus besoknya langsung lapor tuh ke kita. Dia ngaku, Chief, akhirnya dia bunuh keluarganya semua. Oh, dia akhirnya ngaku. Iya, Makanya di penjara. Tapi di sini yang anehnya, itu kan ada 6 orang. Dan nggak mungkin dalam waktu secepat itu dia bisa bunuh 6 orang gitu. Cepet loh, nggak nyampe 10 menit. 15 menit. 15 sampai 10 sampai 15 menit. Gitu. Oh, iya. Dia kayak dar gitu, dia lari gitu kan. Nggak Lari. mungkin. Itu rumah gede loh, saya lihat Gede. sendiri. Iya, kan. ada Di AC-nya sini lah gitu, ada. saya Pas lagi nembak, punya- dus. Ada angin-angin. Kita masuk langsung ke konspirasinya. Di sini saya ngelihat kalau si Dawn DeFeo, tahu kakak paling tertua tuanya. Yang perempuan wanita. ya? Iya. Ini tuh dia, saya tanya komplek-komplek sebelah ya, anak-anak di tetangga sebelah tuh ya. Si Dawn emang anaknya gitu. Apa? Ini kan dia digambir. Kenapa gambir? Digambar. Oh, digambar. Dia pakai dress, ya kan rapi Iya, kan. cantik ya. Iya, tapi kalau kata tetangga-tetangga sebelah ya, Chief, Inspektur, Bajunya dia tuh bolong. pakai kaos kutang, ngerokok, Chief, minum Amer, Chief, dia di depan rumah, Chief. Kayak gitu, Chief. Terus hobinya nginjek-nginjekin anak ini, perut anak kecil. Ih, nakal ya. Iya, jadi kalau misalnya ada sepedaan tuh ya, Chief ya. Jadi ada anak sepedaan nih, ya kan, yang bawa ST tuh biasa yang maghriban, ya kan. Disuruh di Amerika ada ya? Ya, ada. Yang di belakang sepeda dimasukin ini apa gas aqua. Berjatuh gua, ya kan? Nah, disuruh di sini. Sini. Minum nih nutrisari anggur. Pas diminum mabok, jas jus. Si Butch kan ngebunuh bokap sama nyokapnya. Nah, si Dawn Iya. ini yang ngebunuh adik-adiknya. Itu konspirasinya. Iya. Gak setuju sih. Ada juga konspirasi kedua. Karena ini begitu cepat, ada pembunuh kedua yang bukan merupakan anggota keluarganya. Soalnya tetangga-tetangga juga nggak dengar suara shotgun, tapi ada dengar suara buka jendela terus gini, ada! Jatuh dia dari lantai 2. Tetangga dengarnya itu. Jam 3 subuh. Iya. Lu mau bunuh dia. Iya. Bukan jeda. Enggak, dia mau kabur. Dia mau kabur. Jatuh, kaki patah mungkin. Hadah gitu. Tetangga dengarnya hadahnya. Polisi gak tahu. Nggak tahu. Tetangga tahu. Saya yang selidikin sendiri di sini. Udahlah, saya balik dulu lah. Tapi kita tetap percaya itu setan. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan saya membawakan konspirasi, Chief. Udah itu aja. Gitu Saya aja mau ya. balik lagi ke Amerika. Saya coba mau nyelidikin lagi. Oh, bentar. Kenapa? Naik pesawat apa kamu? Aduh. Saya balik dulu ya, Chief. Iya, hati-hati ya. Ya. Hati-hati, jangan ketemu daun nanti diinjak. Kesimpulannya berarti Kita nggak percaya dia apa percaya? enggak, saya percaya tetap setan. Setan deh. Yang saya bingung, Chief. Dia kan kerja sama Chief kan. Kok belum dipecat-pecat, Chief, kalau kita nggak setuju, Chief. Dia datang-datang dulu, Chief. Iya. Pokoknya setan lah ya. Ya, pokoknya kayaknya semua pembunuh itu gara-gara bisikan-bisikan supranatural harusnya. Tembak dia. Tembak. Kop dia, kopnya. Oh, jadi yang kokop itu si Bats. Iya. Udah intinya itu bisikan setan lah. Iya, Chief. pokoknya saya nggak percaya. Alien ada, setan ada, manusia kadal ada. Manusia kadal, jadi dulu ceritanya Enggak, udah sampai sini aja. Itu capek panjang. Jangan. Cukup. Sampai sini aja ya. berarti selanjutnya kita bahas manusia kadal. Episode 3 kita bahas manusia kadal. Bye bye, sampai jumpa ke episode 3. Ya.